Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Margareta dan penggugat 1 Fajar Isanuddin serta tergugat 2 Junadi Rahayu pada hari Kamis 4 April 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Kami sudah siap, Majelis. Baik, silakan. Baik, Majelis. Baik, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah, Majelis. Baik, silakan. Baik, kepada saudara kuasa penggugat dipersilakan untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Baik, Majelis. Pada hari ini, Surakarta, 12 Maret 2024, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan Brigjen Slamet Riyadi nomor 290 dari Lawean, Surakarta. Dengan hormat yang berdatangan di bawah ini, Fadlia Saputra SHMH, advokat berkantor di Kantor Hukum Rizky Firmansyah Partner, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama klien kami, Erma Margareta, selaku Direktur Utama PT Citra Farmasi Posorindo, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Fajar Isanuddin sebagai tergugat 1 dan Profesor Dr. Dina Dwi Rahayu sebagai tergugat 2. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa 1. Bahwa penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan dan replik penggugat serta menolak jawaban gugatan serta jubir tergugat kecuali yang telah secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan dan telah diakui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh tergugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. A. Pembuktian dalam persidangan. 1. Bukti dan saksi penggugat dalam mendalilkan gugatannya. Penggugat mengajukan 23 bukti surat yang telah dibacakan sebelumnya. Kemudian 2. Penggugat juga mengajukan 6 orang saksi, yaitu 1. Levandita Pranata Jaya, 2. Dilan Naswa Salsabila, 3. Doni Wijaya Wibawa, 4. Fadil Ridho Putra, 5. Fadila Ilma Rahmania, dan 6. Farah Nabila Zahran Meliala yang menerangkan pada persidangan dan keterangannya dianggap telah dibacakan. B. Kesimpulan akhir dan tinjauan yuridis bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat, dalam perkara perdata ini kami dari pihak penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan penggugat berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan untuk mengajukan gugatan dan prestasi sudah jelas dan terang dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan. 2. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. C. Permohonan berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar dalam primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah ingkar janji atau manifestasi yang merugikan para penggugat. 3. Menyatakan perubahan atau adendum kedua dan ketiga pekerjaan jasa konstruksi pembangunan rumah sakit UNS adalah batal demi hukum. 4.
menghukum para tergugat mengembalikan uang jaminan pelaksanaan yang disetorkan dari saudari Vanessa Halim senilai 6.940.419.988 rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum para tergugat membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 9.270.059.183 rupiah kepada penggugat. 6. Menghukum para tergugat membayar kerugian material yang dialami oleh penggugat sebesar 1 miliar rupiah. 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi. 8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Dalam subsidiary 1. Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas berhasilnya kami ucapkan terima kasih. Surakarta 12 Maret 2024. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Farid Jansyah Putra SHMH. Sekian majelis. Terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat silakan membacakan kesimpulannya. Pada hari ini Surakarta 13 Maret 2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Farhanisa Nila SHMH selaku advokat yang berkantor di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 dalam hal ini bertindak berdasarkan atas nama serta demi kepentingan hukum Profesor Dr. Fajar Isamuddin sebagai tergugat 1 dan Dr. Dina Dwi Rahayu sebagai tergugat 2 melawan Emma Dwi Margareta sebagai penggugat bahwa sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat serta keterangan dari saksi pihak penggugat dan saksi-saksi pihak tergugat dalam perkara ini kami dari pihak tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut. A. Dalam pokok perkara telah disampaikan sebelumnya di jawaban gugatan dan telah disampaikan di dalam bukti. B. Bukti surat dari pihak tergugat dalam membuktikan dalil-dalilnya mengajukan 25 bukti surat dan telah dibacakan sebelumnya. Poin C. Bukti saksi dari pihak tergugat diajukan sebanyak 4 orang saksi, yaitu Efrosina Hasyika Melusinda, kedua Dinda Almira Nurlaini, ketiga Elena Berliana Putri, dan yang keempat Zaki Aji Fadilah, dan seluruh keterangan telah disampaikan sebelumnya. D. Analisis hukum unsur-unsur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 dan 1239 KUH Perdata dalam perkara ini telah terpenuhi karena penggugat telah memenuhi kategori di dalam kedua pasal tersebut. Yang poin keempat itu adalah kesimpulan akhir. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan terhadap perkara perdata ini yaitu 1. Bahwa bukti-bukti yang telah kami ajukan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bahwa tergugat adalah benar pihak yang menginisiasi pembentukan rumah sakit dengan itikat baik dan berusaha membantu masyarakat luas. Namun di dalam proses pembangunannya terdapat beberapa kendala yang sulit diatasi secara kekeluargaan. Yang terakhir dalam pokok permohonan 1. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi, jawaban dan duplik mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil pokok perkara ini. Kedua, menyatakan gugatan tergugat diterima untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tergugat dinyatakan dapat diterima. Ketiga, menyatakan penggugat melakukan prestasi. Keempat, menyatakan menerima permohonan pembayaran dari kerugian material dan juga imaterial. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat, saya Farhanisa Nabila SHMH. Terima kasih. Baik, oleh karena saudara penggugat dan tergugat telah memberikan dan membacakan kesimpulannya, maka persidangan perkara telah selesai. Acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Terus, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memusyawarahkan dan mempersiapkan putusannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 14 hari dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Pak Nita? 18 April. Terima kasih. Baik. Dilanjutkan pada tanggal 18 April 2024. Sebelumnya, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024.
Kepada para pihak diperintahkan menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda.